Selamat pagi, Bapak Rido yang saya hormati dan hadirin sekalian yang menyaksikan video ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Lira Micheli, untuk menyampaikan ceramah yang bertema Bahaya Perundungan dan Kekerasan Verbal di Sosial Media. Bagaimana mengatasinya? Perundungan atau bullying bukan soal sepele. Sebuah penelitian di Inggris mendapati bahwa lebih dari 40% kasus bunuh diri remaja tampaknya berkaitan dengan bullying sebagai salah satu penyebabnya. Lebih buruknya lagi, internet atau sosial media membuat orang mudah untuk membuli. Menurut buku Cyber Safe, internet bisa membuat anak yang baik menjadi kejam karena orang lain tidak bisa melihat mereka. Keadaan yang buruk sekarang ini sesuai dengan apa yang Alkitab katakan sejak ribuan tahun yang lalu. Alkitab menubuatkan bahwa keadaan pada hari-hari terakhir akan sulit dihadapi dan berbahaya. Orang-orang akan membanggakan diri, merasa diri hebat, menghina, tidak punya pengendalian diri, garang, tidak menyukai kebaikan, mencintai kesenangan bukannya mencintai Allah. Nah, sebenarnya apa itu bullying dan apa bahayanya? Bullying mencakup lebih dari serangan fisik. Itu adalah suatu perbuatan yang disengaja dan disadari untuk menyakiti seseorang serta membuatnya mengalami tekanan. Jika seseorang jelas-jelas mengatakan hal-hal yang kasar, menghina, dan mengancam orang lain di internet, itu adalah bullying. Bullying juga bisa mencakup, pertama, serangan verbal. Ini sama seperti yang dialami Selin, 20 tahun. Teman-teman perempuannya memberi dia julukan atau kata-kata yang membuat dia merasa tidak berharga, tidak diinginkan, dan tidak berguna. Menurutnya, itu lebih menyakitkan daripada serangan fisik. Terlebih lagi, perundungan jenis ini biasanya bisa dialami di mana saja, terutama di media sosial. Dan yang kedua, cyberbullying. Hanya dengan beberapa ketikan lewat komputer, reputasi seseorang atau bahkan hidupnya bisa hancur. Kelihatannya berlebihan, tapi itu bisa terjadi. Itulah yang dikatakan seorang remaja 14 tahun bernama Daniel. Selain itu, cyberbullying juga mencakup mengirimkan foto atau SMS yang memalukan lewat ponsel dan sosial media. Ya, dibully di sosial media bisa berdampak serius. Beberapa akibatnya jelas terlihat. Ada yang sampai bunuh diri. Tapi, ada banyak akibat yang tidak bisa dilihat. Misalnya orang yang dibully mungkin jadi takut pergi kemanapun, seperti yang ada di gambar ini. Karena sedih, sikap mereka berubah. Mereka jadi tidak mau lakukan hal-hal yang sebenarnya mereka sukai. Karena stres, ada yang jadi sakit, merasa mulas, dan tidak bisa tidur. Seperti tema pembahasan ini, pembuli juga menggunakan sosial media untuk menyerang korbannya. Siapa yang kemungkinan besar menjadi korbannya? Ada 3 tipe. Pertama, orang yang suka menyendiri. Beberapa anak muda yang kurang pintar bergaul mengasingkan diri dari orang lain dan menjadi sasaran empuk para pembuli. Yang kedua, mereka yang dianggap berbeda. Misalnya perbedaan tentang penampilan, ras, agama, atau bahkan karena punya keterbatasan. Dan yang ketiga,
mereka yang kurang percaya diri. Para pembuli bisa mendeteksi orang yang berpikiran negatif tentang dirinya sendiri. Orang seperti ini seringkali adalah sasaran yang paling empuk karena ia kemungkinan besar tidak akan membalas. Tapi tenang, kita bisa atasi itu dengan bijak, tanpa pakai kekerasan. Alkitab kasih nasihat yang bagus sekali. Amsal 17 ayat 27 mengatakan, orang yang punya pengetahuan menahan kata-katanya, dan orang yang punya pengertian akan tetap tenang. Jadi, jangan tanggapi si pembuli. Dalam buku Cyberbullying dan Cyber Threats, Nancy Willard menulis, orang yang membuli ingin agar korbannya kesal. Kalau korbannya kesal, itu tandanya si pembuli berhasil. Saran kedua, jangan membalas. 1 Petrus 3 ayat 9 berkata, jangan balas kejahatan dengan kejahatan atau hinaan dengan hinaan. Saran ini bagus karena buku Cyber Safe Kids dan Cyber Safe Teens berkata, kalau kamu marah, itu tandanya kamu lemah. Itu malah akan membuatmu semakin dibully. Dan kalau kamu membalas, itu tandanya kamu juga sedang membuli. Jadi, jangan siram bensin ke api. Dan yang ketiga, kamu bisa buat perubahan. Roma 12 ayat 21 berkata, jangan sampai kalian dikalahkan oleh kejahatan. Ada hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk menghentikan bully yang kamu alami tanpa membuat keadaan jadi lebih buruk. Misalnya, kamu bisa blokir kontak orang yang membuli kamu. Buku Mean Behind the Screen berkata, kalau kamu tidak membacanya, kamu tidak akan sakit hati. Simpan semua buktinya, meski kamu tidak membacanya. Bukti yang perlu kamu simpan termasuk pesan singkat, email, atau artikel, juga foto di media sosial. Kamu juga bisa simpan pesan suara yang berisi kata-kata kasar atau berbagai media komunikasi lainnya. Kamu harus katakan kepada si pembuli untuk berhenti. Kamu bisa kirimkan sebuah pesan yang tegas, tapi tidak terkesan marah. Misalnya, jangan kirimi aku pesan lagi. Atau, hapus yang sudah kamu taruh di internet. Kamu juga bisa katakan, kalau kamu tetap lakukan itu, aku akan mengambil tindakan tegas untuk membuat kamu berhenti. Kamu harus percaya diri. Berfokuslah pada hal-hal bagus yang kamu miliki, bukan pada kelemahanmu. Seperti yang dikatakan di 2 Korintus 11 ayat 6. Sama seperti pembuli secara fisik, pembuli di internet mengincar orang-orang yang kelihatannya lemah. Kalau kamu dibully, ceritakan kepada orang dewasa, terutama kepada orang tuamu. Kamu juga bisa laporkan si pembuli ke media sosial yang dia gunakan untuk membuli. Dalam situasi yang parah, kamu dan orang tuamu perlu melaporkan hal itu ke pihak sekolah, polisi, atau mengambil jalur hukum. Dengan melakukannya, kamu bisa mengatasinya dengan bijak. Kita telah membahas tentang apa itu bullying. Jika seseorang jelas-jelas mengatakan hal-hal yang kasar, menghina, dan mengancam orang lain di media sosial, itu adalah bullying. Ada beberapa tipe yang sering menjadi sasaran bullying. Ini termasuk orang yang kelihatannya tertutup, dianggap berbeda, dan kurang percaya diri. Dibully di media sosial bisa berdampak serius. Itu bisa membuat seseorang stres dan kesepian. Bahkan beberapa korbannya sampai bunuh diri. Intinya,
Kalau kamu dibully, tetaplah tenang. Jangan membalas dan buatlah perubahan. Jangan takut dianggap lemah atau cengeng karena berani melapor. Kamu tidak seperti yang mereka katakan. Justru itu artinya kamu adalah orang yang berani. Karena butuh keberanian yang sangat besar untuk ceritakan hal itu kepada orang dewasa. Ingat, kamu tidak sendirian dan kamu bisa mengatasinya. Di masa depan, Allah yang namanya Yehuwa berjanji bahwa semua kekerasan, kejahatan, dan penderitaan yang kita alami sekarang akan diakhiri. Sekian ceramah dari saya, semoga bermanfaat dan semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kita yang sedang mengalami pembulian atau untuk membantu teman, saudara, atau siapapun yang sedang mengalami pembulian. Terima kasih.